Bab 173. Halo, Kak Eugene. Lambai Dora dengan senyumnya yang manis. Apa kakak betah tinggal di tempat barumu? Eugene dengan baju tahanan warna orange menatap lekat Dora. Gayanya masih saja anggun dan santai. Dia tersenyum sedikit sinis. Kenapa diam saja? Bukankah Kak Eugene tidak suka tinggal di rumah sendiri karena sepi? Papa dan suamiku berbaik hati memindahkanmu ke tempat yang ramai. Sekarang Kak Eugene tidak tidur sendirian, bukan? Banyak orang di kamarmu. Semuanya sangat solid karena kalian mengenakan baju yang sama. Makan pun tiap hari bersama, kompak dan penuh warna, bukan? Tidakkah itu menyenangkan untukmu? Tanya Isadora berkata lirih seraya mendekatkan wajahnya ke pembatas kaca. Eugene memutar bola mata malas, ujung bibirnya melengkung sedikit sinis. Ya, aku senang. Hidupku tidak lagi kesepian. Tapi di sini terlalu bising. Aku juga bosan mengenakan baju yang ini saja. Bisakah aku meminta suamimu ke rumahku? Tanya Eugene. Untuk apa? Dora mengernyit. Membawakan gaun malamku, jumpsuit dan dress cantik kepunyaanku. Aku bisa stres jika tiap hari mengenakan baju dengan warna dan model yang sama. Aku juga tak suka dipanggil dengan ini. Eugene menunjuk nomor tahanan yang melekat di saku kiri baju tahanannya. Dora tergelak tertahan sembari menutup mulutnya. Jangan bertingkah jika Kak Eugene ada di keramaian. Bagus kalau mereka tidak mengataimu gila lalu seharusnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ah, ya. Kenapa Kak Eugene harus masuk ke sini? Tunggu, di rumah sakit jiwa Kak Eugene bisa tiap hari ganti kostum. Dress cantikmu tak akan teronggok percuma. Bagaimana? Pilih bertahan tinggal di sini atau di rumah sakit jiwa. Tawar Dora sungguh cerdas. Eugene menelan ludah dan menghela napas dalam. Kau pikir aku gila? Eugene mendesis. Isadora memiringkan wajah. Kak Eugene lebih senang dipanggil apa? Dengan sebutan nomor di seragam orange itu atau orang tak waras? Dora menyilangkan jari telunjuk di dahinya. Jangan kurang ajar kau, anak kecil. Eugene menahan rasa geram tapi tetap saja dengan sikapnya yang selalu berkata-kata pelan. Aku bukan kurang ajar. Aku hanya memberimu pilihan sebuah nama. Tapi kupikir tidak usah memilih. Karena kedua nama barumu sepertinya sangat cocok. Eugene terlalu bagus, susah pula kebanyakan orang memanggil namamu, Kak. Kekeh Dora. Eugene memejam sesaat, ketika membuka mata, Eugene berujar, panggilkan Rangga ke sini. Eugene memerintah dengan senyum. Hei, suamiku orang sibuk. Dia tak akan membuang-buang waktu menemui orang tak penting di tempat seperti ini. Percaya diri sekali Kak Eugene meminta suamiku menemui kakak. Apa kakak tidak malu kalau suamiku sudah jijik dan enggan melihatmu, Kak? Eugene menempelkan telapak tangan ke pembatas kaca, kuku-kukunya sedikit mencakar. Dora melakukan hal yang sama, dia menempelkan tangannya di pembatas kaca seperti Eugene. Hanya tanganku yang bisa mengelus wajah Rangga Kusuma Dharmawangsa setiap malam. Hanya tanganku yang bisa menelusuri seluruh lekuk tubuhnya hingga bagian terdalam. Dora menyeringai. Kedua mata Eugene memerah. Kenapa? Kak Eugene iri. Sakit hati karena harus berakhir di sini dan terkungkung dengan rindumu yang tak bertepi. Kasihan sekali, rindumu tak pernah berbalas. Hanya aku wanita pilihan suamiku. Nikmatilah hidupmu yang baru di tempat ini. Tidur di lantai yang dingin, sementara aku tentu saja akan menikmati malam. Demi malam di pelukan suamiku, terasa hangat dan menyenangkan. Ucapan Dora sukses membuat Eugene berteriak dan mengacak rambutnya. Dora puas, dia hersasi meluruhkan keanggunan sikap Eugene. Ternyata Kak Eugene seorang manusia. Bisa marah dan berteriak seperti ini. Kupikir kakak adalah iblis. Wanita berkedok wajah seorang peri.
Dora tersenyum miris. Penjaga ruangan menenangkan Eugene dan segera membawa Eugene keluar ruangan. Tapi Eugene memberontak dengan bengis. "Lepas!" teriak Eugene. Dia menggebrak kaca pembatas. "Jangan merasa menang kau, anak kecil. Aku akan keluar dari tempat ini segera dan kuhancurkan rahimmu. Hingga kau tak bisa punya anak," ancam Eugene. Dora memutar bola mata jengah. "Suamiku bukan mencintai rahimku. Ada anak atau tidak, dia tetap akan menjaga dan menjadi milikku selamanya." Dora menatap tajam Eugene yang kini sudah tak bisa lagi mengontrol emosinya. Eugene memukul-mukul pembatas kaca dengan histeris. "Kasihan sekali dirimu, Kak," desis Dora tersenyum sinis seraya berlalu dari hadapan Eugene. Hilman dan Nawang yang sejak tadi berada di belakang Dora menatap bengis pada Eugene yang berteriak seperti orang kerasukan. Kaca pembatas bergetar dipukuli Eugene. "Sakit jiwal," desis Nawang. Eugene mendengar desisan Nawang. Dia semakin histeris dengan kedua mata melotot dan memerah. "Apa? Kau memang sakit jiwa?" Nawang sekali lagi mengatai Eugene tidak waras. Hilman menepuk bahu Nawang untuk segera keluar dari ruang kunjungan. Sementara di ruang kunjungan sebelah, ada Saskia yang berhadapan dengan Evelyn. "Apa kabar, Ma? Kenapa Mama semakin kurus?" tanya Saskia. Evelyn diam, matanya kuyu, kedua pipinya cekung. "Karena kau tidak memperhatikanku," lirih ucapan Evelyn. "Maaf kalau Kia jarang menjenguk Mama." Evelyn mendengus sebal. "Kau lupa ibu kandungmu karena senang hidup bersama papamu yang menikahi sundal kampung itu." Saskia mengernyit. "Maksud Mama siapa?" "Mama Asmirandah. Aku nggak tinggal sama Papa Aji. Aku tinggal dengan suami dan mertuaku, Ma." Evelyn menyugar rambutnya yang kini tampak tipis dan kering bercabang. "Aku disiksa lahir batin oleh Aji Saka di tempat ini, Kia. Kau malah asyik hidup bermewah-mewah dengan keluargamu. Anak macam apa kamu?" Saskia menghela napas malas. Sampai detik ini Evelyn masih belum berubah. "Ma, sedih rasanya hingga cucumu sudah dewasa, Mama masih saja bergelung dalam obsesi yang tak akan pernah bisa Mama raih. Kapan sadar? Memangnya Mama tak ingin menikmati sisa hidup Mama dengan perasaan tenang, ikhlas dan damai? Papa Aji sampai kapanpun tak akan pernah bisa Mama raih. Pulanglah. Percuma kamu datang ke sini kalau itu lagi yang kamu ucapkan." "Bosan," dengus Evelyn. Saskia lelah berdebat. "Baiklah, aku pulang." Saskia berdiri. "Anak kurang ajar. Bukannya membawa makanan kesukaanku malah ngata-ngataiku," sentak Evelyn. "Makanan kesukaan Mama nanti diantar petugas lapas ke sel Mama. Kia pamit, Ma." Saskia melenggang keluar dari ruang kunjungan. Wajah Saskia yang sudah tak lagi muda tampak sedih dan prihatin. Jika Karta dan Damian saja menunjukkan perubahan selama mereka di penjara, bahkan Karta sudah hidup bahagia bersama Parmiah, tapi mamanya masih saja berkubang dalam obsesi dan dendam. "Tante," panggil Dora. "Sudah." Saskia mengangguk lemah dengan wajah sedih. Isadora paham dengan ekspresi Saskia. Dia menggandeng ibunda ke Inara itu dengan lembut. "Sudah, kita pulang saja. Biarkan Oma If betah hidup di sini selamanya." Dora menggamit lengan Saskia yang melangkah gontai menuju lobi lapas. Nawang melambai dari balik jendela mobil di sebelah Hilman yang berada di belakang kemudi. "Kay sepertinya sudah sampai di rumahku, Tante. Apa Tante mau ke rumahku?" tanya Dora. Tante mau melihat cabang kafe milik Kay yang dibuka di dekat perumahanmu," jawab Saskia. Maka Hilman membawa keempat wanita keluarga Dharmawangsa menuju perumahan Lavender. Namun alangkah terkejutnya mereka begitu tiba di depan rumah Dora. Terjadi keributan di sana. Tepatnya di depan rumah Gendis.
Elsa dan Keinara sedang adu jotos khas perempuan. Saling jambak rambut dan tidak jelas mana yang menyerang ataupun bertahan. Ya Tuhan, Kei. Pekik Saskia. Dia gelut sama siapa itu. Dora melongo melihat gendis, Nathan, Sophie, Okan hanya jadi penonton saja. Kamu warga mana kelayaban dan mata-matain rumah calon suamiku, heh. Elsa menjambak rambut panjang Keinara. Bu, siapa calon suamimu? Aduh, sampean belum nikah, toh. Kupikir malah udah punya cucu. Keinara berkelit dan balas menjambak rambut Elsa. Ibu, kamu panggil apa barusan? Ibu, kapan aku kawin sama bapakmu, heh. Teriak Elsa. Ya emang udah ibu-ibu, kan? Lagian ibu apaan sih sinetron banget jambakin rambut saya. Saya itu cuma mau kasih pelajaran sama tetangga depan rumah Tante Gendis, bukan mau godain. Keinara mencakar dan menggigit lengan Elsa. Sekonyong-konyong Gendis memukul bahu Keinara. Sekali lagi kamu panggil aku tante, pintu ramahku tertutup selamanya untukmu, Kei. Ya ampun, Woil ini kenapa pada mukulin aku, sih? Keinara mendorong tubuh Elsa dan Gendis lalu mendelik sewot pada Nathan yang bingung bagaimana cara memisahkan wanita bergulat. Ini semua gara-gara kamu. Nathan tambah melongo lalu menunjuk dirinya sendiri. Salahku. Derajat, iya. Keinara melotot dan berkacak pinggang. Di mana letak salahku? Kenapa kamu dan tantemu senang sekali menyalahkan aku? Nathan bertanya bingung. Gendis melotot mendengar panggilan Nathan padanya yang tidak bisa diubah. Memangnya aku tante-tante? Aku seusia sama Dora, masih di bawah 25 tahun. Kak Sophie baru pantas dipanggil tante, Gendis murka. Sophie memicing pada Gendis. Call me kakak, oke. Ucap Sophie kalem. Tapi Gendis masih saja memasang wajah masam. Keinara pening melihat yang lain mempermasalahkan panggilan nama. Dia mendelik sekali lagi pada Elsa dan mengacungkan bogem. Nggak kenal nggak apa ente sudah macam-macam dengan aneh. Ujar Keinara dengan dagu tengadah. Ini calon suamiku. Kamu ngapain ngelangak-ngelongok di depan rumah calon suamiku? Elsa benar-benar percaya diri. Nathan meringis berusaha melepaskan diri dari gandengan Elsa. Non, aku bukan calon suaminya. Ringis Nathan pada Keinara. Bodoh amat, urusannya apa sama aku? Keinara melengos tak peduli. Aduh, Mbak Elsa, saya kesemutan. Bisa lepas pegangannya. Pinta Nathan sesak napas karena lengannya menempel ketat di dada Elsa yang masih padat dan membusung kencang itu. Nathan teramat sangat risih. Apanya yang kesemutan? Mau kupijitin? Elsa tersenyum seraya mengedipkan sebelah mata. Nathan gemetar, dia memasang wajah melas pada Sophie agar bisa lepas dari gandengan Elsa. Sophie bukannya tak mengerti, dia sedang enggan ribut dengan Elsa di depan Okan. Nathan lalu menoleh pada Gendis, berharap bantuannya. Tapi bukannya dibantu, Gendis menaikkan sebelah cuping hidungnya pada Nathan. Nathan pasrah. Dia diam dengan wajah tanpa ekspresi malah terkesan horor menatap Elsa. Tapi Elsa adalah makhluk yang paling tidak peka dengan keadaan. Dia tetap menempel ketat di lengan Nathan. Keit, panggil Saskia tergopoh-gopoh turun dari mobil Dora. Kamu ribut-ribut di sini cuma memperebutkan satu pria. Ayo, pulang. Jangan bikin malu mama. Saskia menggamit lengan Keinara. Mama apa sih? Aduh. Siapa yang rebutin cowok, Ma? Itu ada ibu, Bu rese tahu-tahu bentak Kei. Kei nggak terima, dong. Keinara menepuk dahi tapi mengekor langkah Saskia menuju rumah Dora. Elsa mendelik sengit mendengar ucapan Keinara. Apa? Emang situ dah ibu-ibu? Keinara melotot gusar pada Elsa. Saskia nyaris menyeret Keinara menjauh dari hadapan Elsa dan Nathan. Maka mereka bubar satu persatu menuju rumah Dora.
Apa benar wanita yang ribut dengan Kay tadi adalah calon istri Chef Nathan? Tanya Saskia saat semua sudah berkumpul di rumah Dora. Bukan, Tante. Dia cuma ngaku-ngaku aja, sahut Dora cepat. Tak ada yang menyadari jika sebetulnya Okan sedikit salah tingkah melihat Saskia kembali dan duduk berhadap-hadapan. Memang tak ada yang mengetahui perasaan Okan pada Saskia kecuali Reza Darmawangsa. Okan berada di tengah-tengah Nawang, Sofi dan pujaan hatinya dulu, Saskia. Assalamualaikum. Sapa Nathan dari pintu rumah Dora yang tidak tertutup. Waalaikumsalam. Dora dan yang lainnya menjawab bersamaan. Masuk, Kak. Ajak Dora. Nathan mengangguk pada semua lalu duduk di sebelah Saskia. Maaf, saya kesini hanya ingin meluruskan, jika Mbak Elsa yang tadi itu bukan calon istri saya. Nathan berbicara tenang dan penuh percaya diri. Info itu hubungannya apa sama kita? Ketus ke Inara. Jelas ada, Nona. Nathan mesem. Ke Inara menaikkan sebelah cuping hidungnya. Apa? Tanya Kay. Cie kepo. Celetuk Dora. Ke Inara memajukan bibirnya ke arah Dora. Karena di sini ada yang single, jadi status saya yang tidak punya pasangan harus diluruskan, ucap Nathan dengan senyum kalemnya. Ke Inara melirik Sofi dan Nawang dan ingat jika dirinya pun masih single. Chef kepo ini lagi naksir siapa, Sin? Nggak mungkin Kak Sofi, kan? Tapi bisa saja, Kak Sofi ini janda seksi, secara bujang-bujang zaman now kebanyakan jelalatan lihat cewek-cewek seksi. Tapi apa peduliku, sih? Kay membatin sinis. Gendis berdehem melirik Dora. Dora paham dengan deheman Gendis. Di sini itu yang single Kak Sofi, Kak Nawang sama kamu, Kay. Tapi Kak Sofi udah balikan sama Om Okan. Kak Nawang gak doyan cowok ternyata, labil dia. Kiki Dora. Nah, apa mungkin Kak Nathan naksir ke Inara? Imbu Dora to the point. Seketika ke Inara melotot pada Dora. Nathan mesem. Boleh kalau memang diizinkan oleh mamanya untuk deketin Nona ke Inara, sahut Nathan tanpa basa-basi dan mengangguk sopan pada Saskia. Saskia tersenyum sangat ramah pada Nathan. Dia senang jika memang Nathan bermaksud mendekati ke Inara. Sudah lama Saskia mencemaskan sikap Kay yang selalu judes pada lawan jenis. Tapi anakku itu sedikit kurang ramah pada lawan jenis, harap dimaklum, ya. Ucap Saskia memohon pengertian Nathan. Nggak apa-apa, Bunda. Jika kita menginginkan sesuatu memang harus berjuang dulu. Kalau terlalu mudah, rasanya kurang menantang. Sahut Nathan sukses membuat ke Inara melotot sempurna padanya. Siapa memangnya yang mau sama chef tukang kepo dan ribet? Ketus ke Inara. Kay, jangan judes-judes. Batas antara benci dan cinta itu setipis kulit ari, celetuk Dora. Rara, diem, deh. Omel ke Inara. Aku cuma ingin lihat saudaraku bahagia, punya pasangan seperti kami, ucap Dora lagi. Ini kenapa malah jadi jodoh-jodohin aku, sih? Ke Inara beranjak dari ruang tamu, masuk ruang tengah dan menyalakan TV. Kak Nathan, Kay lebih judes dari Tante Gendis, loh. Celetuk Dora lagi. Tapi seketika Dora mengaduh. Apa sih, Dis? Dora meringis mengusap bahunya karena kena cubitan Gendis. Aku bukan tantemu. Desis Gendis. Ya emang bukan. Aku kan ngomong sama Kak Nathan yang suka manggil kamu tante. Masih mending dipanggil tante kan daripada dipanggil mas atau om, kilah Dora. Sofi yang melihat ribut-ribut kecil di rumah Dora merasa senang. Entah kenapa Sofi yakin sekali jika Nathan mampu meluluhkan hati ke Inara. Ada benang merah tak terlihat. Nathan hobi masak dan Kay yang hobi makan serta memiliki kemampuan unik, dan Nathan menyukai segala kejudesan Kay sekaligus kemampuannya itu. Okan yang sejak tadi hanya berdiam diri pun berdeham. Chef Nathan yang terhormat, mari kita berjuang agar bisa meluluhkan hati para wanita yang kita suka.
Dora terkikik, sementara Sophie memutar bola mata malas pada Okan. Jadikah kita pergi? Bisik Okan pada Farida. Ya, ayo, ajak Okan. Sophie alias Farida akhirnya berpamitan karena memang dirinya dan Okan akan pergi berkencan, sementara Nawang dengan hati super lega dan ikhlas merestui kedekatan kembali Okan dan Sophie. Sophie dan Okan menuju pusat perbelanjaan. Okan segera mengambil satu setel pakaian dan langsung membayarnya ke kasir. Ganti bajumu dan pakai ini. Titah Okan pada Sophie. Sophie melongo. Kenapa memang dengan bajuku? Bajumu terlalu ketat, aku tak nyaman dari tadi. Banyak mata lelaki memandangi lekuk tubuhmu dengan tatapan lapar. Gerutu Okan.